Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Sekali lagi biar semangat Gi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pak Ahmad Nasbi. Salam kenal Pak, baru tadi ketemu ya. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Mutiara Anak Soleh Sukodono Sidoarjo. Yang saya hormati Ibu pengajar sekolah penggerak. Rawuh Ibu? Belum. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu wali santri, wali murid dari TK Mutiara Anak Soleh. Saya merinding berdiri di sini Bapak Ibu, melihat dengan rasa bangga putra-putri Ibu semuanya. Mari kita awali kegiatan pagi hari ini dengan rasa syukur yang sesyukur-syukurnya atas segala rahmat dan nikmatnya. Bapak Ibu luar biasa mendampingi putra-putrinya dalam acara penghantaran kelulusan putra-putri tercinta. Saya berdiri sini mungkin sedikit saja bercerita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Bahwa pertama kita patut berbangga dan bersyukur Bapak Ibu telah memilih sekolah ini menjadi salah satu sekolah penggerak yang ada di Sidoarjo. Tepuk tangan untuk semuanya. Saya kebetulan membersamai adanya atau lahirnya sekolah penggerak. Sekolah yang dirancang untuk bertransformasi, untuk menciptakan sekolah yang pertama adalah aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Sekali lagi, Bapak Ibu berada pada lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, inklusif. Insya Allah di lingkungan sekolah atau sekolah yang memiliki ekosistem seperti itu, putra-putri Bapak Ibu akan terfasilitasi dalam pengembangan bakat, minat, dan potensinya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, tidak ada satupun putra-putri Bapak Ibu tadi yang semuanya hebat. Semuanya memiliki potensi dan kecakapan yang luar biasa. Semuanya memiliki kecerdasan. Semuanya memiliki keistimewaan di bidangnya masing-masing. Untuk itu sekolah sudah memfasilitasi dengan hebat, maka tugas Bapak Ibu semua di rumah melakukan hal yang sama. Mungkin kita perlu mengingatkan semua tradisi atau budaya kita. Kita itu orang Indonesia, orang kita, Bapak Ibu itu kadang pelit terhadap reward, terhadap motivasi, terhadap penghargaan terhadap putri-putrinya. Padahal setiap anak melakukan hal positif seharusnya mendapatkan reward. Akan terus dia melakukan hal yang positif. Ada satu juga kata kunci, Bapak Ibu kadang inginnya anak mandiri, tetapi di satu sisi ada tindakan yang kontraproduktif. Apa itu misalnya? Tidak tega, alias lebih memberikan
kemanjaan yang berlebihan. Maka itu menjadi kontraproduktif antara keinginan tuh anak tampil mandiri dengan tadi ketika dia melihat anak-anak kita tampil, saya membayangkan tadi adalah Najwa Shihab. Ketika saya melihat satunya lagi, saya ada idola Coki Sitohang atau Karni Ilyas, tapi dengan bentuk yang lebih super. Tepuk tangan dong untuk putra-putrinya semua. Bapak Ibu, anak-anak kita sudah betul-betul terlihat bakat, minat, dan potensinya. Dia tersenyum dia. Halo. Luar biasa. Jadi, sesungguhnya siapa sih yang paling lebih awal menemukan bakat dan minat potensi anak-anak kita? Pasti Bapak Ibu sebagai orang tuanya. Karena sejak sedini mungkin kan tahu anak itu kemana, anak itu suka apa. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, dengan lahirnya kurikulum merdeka, mohon diakhiri untuk Bapak Ibu memaksakan kehendak terhadap kodrat yang dimiliki anak-anak untuk memaksakan bahwa si A harus menjadi seperti si B. Tidak ada satupun anak yang berdiri sini tadi yang memiliki sesuatu yang sama. Semuanya memiliki keunikan, keistimewaan masing-masing. Dan semuanya anak-anak hebat. Mungkin ini pengalaman pribadi ya. Tadi saya ceritakan ke Bapak. Anak saya yang kedua, cowok laki-laki, itu sekolah di SMP 1. Pernah bolos 3 hari, padahal anak ini setiap pagi berangkat 3 hari. Kemana mereka? Kemana dia? Judi game online. Sudah pada tahap judi. Bertaruh. Di gengnya dia kalau menang, semua ditraktir. Kalau kalah, dia mencari akal. Bilang ke ibunya, Bu beli seragam. Tapi kok nggak pernah ada bajunya baru. Sehingga suatu ketika, guru kelasnya telepon saya, Pak putranya 3 hari kok tidak masuk kemana. Saya telepon kakaknya waktu itu kuliah di UNER. Mbak, kakak adik nongkrong di mana? Di 7net yang di Pucang itu baru buka. Dan ternyata di situ banyak sekali anak-anak SMP yang pada pagi hari tidak ke sekolah tapi ke dia saya bawa, saya tanya itu ada yang seragamnya saya bawa ke SMP 1, saya masukkan ke ruang BP-nya, Bu ini anak saya, tolong dibina, dan bolos 3 hari, selebihnya nanti di rumah. Bagi orang lain, mungkin anak itu mungkin sudah diremes gitu sama ibunya, sama istri saya diremes gitu, Bu. 3 bulan nggak selesai. Tapi bagi saya bukan, bagi saya itu menurut saya anugerah. Karena Allah menunjukkan bahwa anak saya punya bakat dan potensi itu. Bahkan sampai dia berani keluar dari zona sekolahnya untuk itu. Apa yang terjadi? Saya tanya, kamu nanti pengen sekolah kemana? Saya kepingin sekolah yang tidak usah nulis. Apa ada? Ada. Di mana? SMK Telkom Malang. Ya sudah, saya minta downloadkan sekolah itu seperti apa. Singkat cerita, sekolah itu ternyata sekolah terbaik, SMK. Lalu untuk menguji keseriusannya SMP waktu itu, kamu daftar sendiri ya, di Ketintang. Dan berhasil daftar. Tes hari Sabtu, hari Minggu malam sudah diumumkan, dia lulus. Untuk menguji pun saya malam jam 10, saya telepon, lagi apa? Menyelesaikan tugas. Gak ngantuk, enggak. Kan tugas-tugas sudah pakai internet semua kan, sudah tidak pakai tulis sama sekali. Lulus, belum sampai lulus, dia dapat undangan untuk di Indosat, terima di Indosat. Setelah Indosat Bapak Ibu, dia kerja, saya ingatkan, saya orang Jawa ya, ojo lali sekolah, nak jangan lupa sekolah. Iya sekarang masih belum tahu jadwalnya, masih kerja pagi, siang, sore, tidak jelas. Insya Allah nanti saya, akhirnya dia bisa kuliah dan sejak itu berarti saya secara finansial sudah pensiun.
Karena anaknya tidak mau dibiayai. Dia sudah membiayai dirinya sendiri. Sayang, no, sombongnya metu. Gak tahu bagaimana rasanya bisa kuliah bayar sendiri. Singkat cerita dia lulus S1, sudah punya pengalaman kerja hampir 5 tahun. Sementara teman-temannya yang mengambil jalur lain baru selesai kuliah cari pekerjaan. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya bakat, minat, potensi dari putra-putri ibu sudah sejak dini tahu. Tugas kita adalah memfasilitasi agar bakat, minat, anugerah Tuhan itu bisa berkembang sehebat-hebatnya, kelak menjadi apapun urusan. Karena anak-anak sudah mempunyai rezekinya masing-masing, sudah mempunyai nasnya masing-masing. Tugas ibu jangan banyak nyanyi. Lebih banyak berdoa. Karena tadi di 3 bulan pertarungan ribet dengan putranya itu saya bilang, ibu stop urusan sekolah biar ayah yang tanggung jawab, yang nangani. Tugasnya ibu mendoakan. Selesai. Sedikit itu ibu cerita yang saya alami dari anak saya. Dan anak IT itu ternyata generasi milenial itu kerjanya tidak betah lama-lama gitu. Dari satu tempat pindah lagi ke tempat lain, pindah lagi ke tempat lain. Itu dunia mereka. Saya di akhir mendoakan putra-putri ibu semua, lembaga PGTK Mutiara Anak Soleh, sebagaimana namanya mutiara, akan ditaruh dimanapun akan tetap menjadi mutiara. Anak-anak kita nanti kelak akan menjadi mutiara-mutiara yang hebat. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.